Shalom adik-adik semuanya. Haleluya. Apa kabar semuanya? Kakak percaya pasti kalian baik-baik saja. Kenapa? Karena kalian punya Tuhan yang hebat dan kalian taat sama peraturan. Oke? Nah, hari ini spesial banget karena selain kita ibadah sekolah minggu, kita juga mau merayakan hari Mother's Day. Hari apa? Mother's Day. Mother's Day. Oke. Nah, kalau di samping kiri kanan kalian ada mama, coba lihat matanya. Lihat ke mama, bilang gini, "Mama." Mama. Ayo malu-malu, ayo ikut semua yuk. Bilang gini, "Mama, Mama. aku sayang sama mama." Aku sayang sama mama. Ini papa. Oke. Nah, jadi coba bilang gitu ke mamanya. Nah, sekarang sebelum kita mau dengar firman Tuhan dan nanti kita mau bikin sesuatu, kita mau bikin hadiah buat mama, ya kan? Sebelum kita firman Tuhan dan bikin hadiah buat mama, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, siapin hatinya semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala rasa. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan, yeay. Oke, nah sekarang kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita untuk apa? Benar, kita mau siapin hati kita untuk menyembah Tuhan. Tolong geserin. Masa nggak bisa geserin dia lagi pegang gitar? Ya kan mungkin masa tiba-tiba aku jalan kayak gini. Ya iyalah, masa aku lagi pegang gitar kata gini. Oke, action. Yuk, kita mau siapin hati kita yuk. Kita mau sembah Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang amat sangat baik. Ku tahu Bapa lihat aku baik, baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
lagi. Katakan ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Baik, baik, ku yakin Kau selalu sertaku. Baik bagiku, Dia baik bagiku. Baik bagiku, Dia baik bagiku. Baik bagiku. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang baik bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau hari ini kami sama-sama mau beribadah sekolah minggu Tuhan, kami mau siapin hati kami Tuhan. Kalau kami mau buat sesuatu Tuhan, ada kreativitas yang dari Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga dengan hati yang taat dan mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, kami anak-anak-Mu sudah siap. Haleluya. Amin. Oke. Nah sekarang adik-adik, yuk, kemarin kan udah di-share tuh bahan-bahan yang dibutuhkan atau alat-alat yang diperlukan untuk sesuatu yang bakal kita bikin hari ini buat kita kasih ke siapa? Ke mama. Oke, jadi yang pertama kalian butuh kertas origami, ya kan? Kalau kalian nggak ada kertas origami, nggak apa-apa. Gak usah minta ke papa mama atau kalian nggak mau bikin. Nah kalian kan punya buku tulis tuh kan, waktu sekolah ambil bukunya, sobek satu kertas, satu atau dua kertas sobek, set, ya kan? Kemudian sobek lagi bawahnya, jadi bentuknya kotak. Nah kemudian siapin gunting. Ingat harus ada papa atau mama yang temenin kalian ya dalam memakai gunting. Kemudian juga ada lem kertas. Nah kalau nggak ada lem kertas, kalian bisa loh pakai nasi yang sudah matang, itu bisa juga jadi lem. Nah selain itu, kalian juga harus siapin spidol atau pena. Nanti itu buat kita tulis surat cinta buat mama. Oke, yuk kita mau siapin kerajinan tangan kita. Shalom adik-adik. Nah, karena hari ini adalah hari spesial, kita sama-sama belajar yuk. Kita mau bikin sesuatu yang kreatif. Hari ini tuh hari spesial. Hari apa ya? Tahu nggak? Hari Ayah. Hari ini itu adalah Mother's Day. Mother's Day itu apa ya? Mother's Day itu hari ibu. Maka dari itu kita hari ini mau belajar membuat bunga. Yeay. Caranya gampang sekali. Adik-adik udah disuruh siapin kertas origami kan? Origami itu kayak gini bentuknya. Sama juga kita harus pakai ini gunting dan lem kertas. Juga sama beberapa spidol. Kalau nggak ada spidol, pena juga nggak apa-apa ya. Oke, yuk kita mulai buat. Pertama kita buat dari bentuk bunganya dulu ya. Kita pilih bunganya warna apa ya? Kamu mau warna apa? Aku mau kuning. Aku mau warna pink. Pink. Yuk kita buat. Pertama-tama kertasnya itu diarahkan bentuknya seperti ini. Udah seperti ini. Oke. Begini ya. Terus kemudian kita lipat dua seperti ini. Lipat dua. Adik-adik ikutin ya. Tuh lipatnya yang rapi. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah seperti ini, ketemuin ujung kirinya dan ujung kanannya.
kita lipat seperti ini. Diratakan ya. Kalau sudah rata begini, kita buka kembali. Jadi dia punya garis di tengah kan. Nah, setelah ada garis di tengah, lipat seperti ini. Lipatnya perhatikan di bagian bawahnya biar agak kecil, ketika nanti dia dimasukin ke batang nggak kendor. Jadi bikinnya agak kecil dan ini atasnya, ujungnya ini agak mereng ke samping. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke? Nah, begini jadinya bentuknya. Betul sekali. Kalau sudah begini, kita hadap ke belakang, dibalik. Nah, kalau udah dibalik, ujung sebelah sini yang lancip ini, yang tajam, kiri kanannya ini dilipat ke sini. Dilipat begini. Oke? Lipat ya. Satu sisi, kemudian satu sisi lagi. Nah, begini, ininya udah dikelipat, dibalik, udah jadi ininya. Nah, ininya sudah jadi, kita taruh di samping dulu. Sekarang kita mau bikin batang sekaligus daunnya. Jadi kita ambil warna hijau. Kemudian pertama sama caranya, kita pegang kertas bentuknya seperti begini, kita lipat seperti dengan cara yang pertama tadi. Lipat seperti ini juga, sama rata ya adik-adik. Kalau sudah seperti ini, dibuka, udah ada garis tengahnya ya. Nah, kalau sudah ada garis tengahnya, lipat seperti bentuk kayak kita mau bikin pesawat. Nah, kiri kanannya dilipat seperti itu. Lipatnya yang rapi juga. Satu. Nah, jadinya dia bentuknya seperti ini. Mirip kayak sarung pedang. Nah, ini yang ada sisa putihnya sama kita lipat seperti yang tadi di sebelah sini. Kedua sisinya juga sama begini. Nah, dilipat ininya juga. Biar dia jadi lancip juga atasnya. Dia jadi kayak bentuk layang-layang deh. Nah, jadi begini dia bentuknya. Begini. Kalau sudah begini, ini kita putar. Begini jadinya, lipat lagi di sininya. Lipat ke dalam biar jadi semakin tajam. Hati-hati ya, tapi ya jangan nusuk-nusuk nanti. Di sisi kiri dan sisi kanannya. Iya, jadilah dia seperti ini. Salah sisi ya ibu ya. Nah, adik-adik lihat, kan dia ada sisi yang pendek ke dalamnya ini, tapi yang kita lipat itu adalah yang sisi atasnya, sebelah sini. Nah, begini. Kalau sudah begini bentuknya, coba lihat sudah benar belum? Nah, ininya jadinya di bawah ya. Kalau sudah di bawah, lipat dua, ujung ini dengan ujung ini ketemu. Mari kita pertemukan mereka. Nah, sudah ketemu. Social distancing. Nggak apa-apa kalau kertas ya. Lalu kita lipat dua. Kan sudah ada garisnya nih, tinggal kita lipat dua begini. Tuh, ini yang tajam-tajamnya ini kita lancip-lancipin. Sudah begini. Nah, kan ada ini nih yang di dalamnya nih tajam-tajam, agak ditarik keluar. Nah, dikeluarin. Yang di bawahnya ini biar dia bisa rapi, diketatin. Dipencet, dirapiin biar dia bisa ketat.
begini. Tuh, jadi dia bentuknya jadi kayak gini. Jadi enggak? Iya, udah keluar ininya. Nah, jadi deh batang sama daunnya. Terus kita ambil lagi tadi bunga yang kita udah bikin nih, bunga ini. Nah, fungsi guntingnya adalah kita gunting ujung bunga di sebelah sini, paling bawahnya. Tapi dikit aja, jangan kegedean, nanti bunganya melorot ke bawah. Jadi kita gunting dulu ya, sedikit saja, ting, untuk bolongin dikit. Nah, bawahnya sini, sebelah sini, dikit saja. Kemudian dibuka bunganya. Tuh ada bolongan kan? Udah ada bolongan, tapi jangan semuanya dibuka. Lipatannya tetap terlipat. Nah, biar kita kelihatan bolongnya aja, tapi lipatannya tetap. Nah, dibuka dalamnya. Kita ngintip sedikit, udah ada bolongan. Ambil yang batang tadi, kita masukkan ke dalam bolongan yang tadi. Nah, tuh. Udah jadi deh bunganya. Balik. Iya, udah jadi deh bunganya. Yeay. Nah, setelah itu kalau mau bikin lebih dari satu, banyak-banyak juga boleh. Taruh di meja, kasih mama. Untuk biar ada pesan buat mama, kita ambil lagi satu kertas yang tidak terpakai, kita lipat menjadi 4 bagian. Caranya begini, ini dilipat 2 dulu. Kertas origaminya dilipat 2 yang rapi. Kemudian digunting bagi 2. Digunting, Bu. Iya. Boleh pakai gunting, boleh pakai dirobek. Kalau kalian bisa rapi, dirobek juga nggak apa-apa. Nah, kan udah begini nih bentuknya nih. Dilipat 2 lagi, jadi dia menjadi petak yang kecil. Kalau mau lebih berwarna, kalian boleh campur-campur. Misalnya bunganya udah warna biru. Nah, kalian mau pakai tulisan untuk tulisan Happy Mother's Day-nya, boleh pakai warna pink atau warna merah atau warna hijau, boleh ya. Dikreasiin. Oke, setelah sudah menjadi ukuran kecil petak, kita lipat 2. Kita mau bikin love. Kita mau bikin bentuk love kecil. Kalau adik-adik yang nggak bisa gunting bentuk love langsung, kita bisa gambar dulu, gambar hati. Misalnya kayak kakak Priska, kalau dia nggak bisa langsung gunting bentuk love, dia gambar dulu love-nya di kertas, baru nanti ikutin pakai gunting bentuknya. Tapi kalau yang udah bisa atau yang mau coba juga boleh, kayak kakak nih mau coba ya. Jadi kakak mau gunting love langsung tanpa digambar. Caranya tuh begini. Ini dari sebelah sini, yang ini lipatan di dalamnya, langsung gunting setengah, terus melingkar, puter sampai bentuk yang kita mau. Dan ininya di ujung bawahnya sebelah sini yang pas lipatannya. Kita buka, jadi deh. Kalau kira-kira ini rasanya kok kurang bagus ya, kita rapiin lagi, boleh, sesuai selera. Cara jadi bentuk love. Terus adik-adik, kita mau tulis nih Happy Mother's Day. Kita ambil spidol ya, apa aja warnanya, yang penting kelihatan. Kita tulis pakai tangan kita sendiri. Boleh juga tulisannya itu dihias-hias sesuai sama kreasi adik masing-masing di rumah.
Oke. Nih, udah tulis Happy Mother's Day. Ada love-love-nya. Terus kita ambil lem. Kita lem di bagian belakangnya. Begini. Cup 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 cup. Kita ambil bunganya. Mau yang pink dong. Iya, yang ini boleh nggak? Ini aja. Ini udah yang tadi baru jadi. Kita tempel di bagian batangnya. Ting. Nah, jadi deh. Bunga buat mama. Yeay, selamat dicoba ya. Boleh bikin lebih dari satu loh. Jadi kan mama senang dapat bunganya banyak. Sekian dan terima kasih. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget hari ini kita ketemu lagi di ibadah online Sunday School atau sekolah minggu. Nah, hari ini sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ngajakin adik-adik semua, kita mau tutup mata kita mau lipat tangan, sama-sama ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan menyertai kami untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam, kami mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, siapa yang tahu ini tanggal berapa? Tanggal 10 Mei. Nah, tanggal 10 itu biasanya hari apa sih adik-adik? Mother's Day atau Hari Ibu. Nah, kalau sekarang adik-adik di samping kiri kanannya lagi nonton sama mami atau sama mama kalian, boleh dong ngomong ke maminya, boleh ngomong ke mamanya, katakan, ngomong sama mereka, Happy Mother's Day mami, Happy Mother's Day mama, we love you, I love you. Ya adik-adik, Mother's Day itu adalah hari ibu di mana kita sama-sama merayakan hari orang tua kita atau mama kita begitu ya. Nah adik-adik, dengan cara gimana? Dengan cara kita memberikan ucapan terima kasih. Thank you mami, thank you mama, selama ini udah sayang sama aku. Siapa yang sayang sama mamanya? Coba angkat tangannya. Pasti adik-adik semua sayang sama mamanya ya. Nah adik-adik, hari ini aku akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau baca firman Tuhannya, itu boleh buka di Matius 1 ayat 18. Mulai dari ayat 18 tuh ya. Jadi di situ diceritakan tentang siapa nama Ibu Yesus? Mari. Ya, pintar. Ibu Yesus yang bernama Maria itu sebetulnya kan Tuhan Yesus ini adalah Allah sendiri yang akhirnya menjadi manusia, ya kan? Nah, Maria ini atau ibunya Yesus ini sebenarnya hanya dititipkan bayi Yesus, ya, untuk lahir melalui Maria ini. Nah, adik-adik, tapi Maria adalah seorang ibu yang begitu baik sampai Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Nah, adik-adik di sini, mari kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang begitu sangat mengasihi ibunya, yaitu Maria, sangat menghormati. Dan juga mari yuk adik-adik
sama-sama kakak mau ngajakin kalian untuk kita buka firman Tuhan nih. Kita sama-sama buka firman Tuhan ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kalian boleh sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Nah, firman Tuhannya berkata seperti ini. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berapa banyak adik-adik di sini yang mau sekolahnya pintar? Berapa banyak adik-adik di sini yang mau diberkati? Bisa beli mainan, bisa beli apa aja gitu ya. Pokoknya bisa happy-happy deh. Siapa yang mau? Pasti semuanya mau ya. Nah, kalau kita mau menjadi anak-anak yang diberkati, kita harus menghormati orang tua kita, menghormati mama kita, menghormati papa kita. Nah, ada sebuah cerita nih. Sebuah cerita suatu hari ada seorang anak namanya si Tono. Nah, si Tono ini dia disuruh pergi disuruh beli cabai sama mamanya kan, disuruh pergi beli cabai sama mamanya. Si Tononya marah-marah, dia bilang, aduh mama nggak lihat nih aku lagi main game, gitu kan? Nggak mau udah mama suruh si Tini aja. Tini ini adeknya, ya kan? Tini ini adeknya. Terus akhirnya ya udah kan mamanya suruhnya adeknya, nyuruh adek si Tono yaitu si Tini. Nah, si Tini dia mau pergi. Begitu disuruh, Tini kamu tolong beliin cabai ya di warung. Nah, Tini ini akhirnya pergi beli cabai di warung. Nah, menurut adik-adik, siapa di antara Tini sama Tono, di antara dua anak ini yang lebih disayang sama mamanya? Pasti siapa? Tini, karena Tini nurut. Tini mau langsung mengerjakan tugas yang mamanya kasih. Nah, adik-adik, kalau kita mau menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang pinter, ayo kita sama-sama belajar untuk kita menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang taat. Kalau dikasih tahu orang tua, misalnya, Dek, jangan main terus, jangan main game terus, ayo bikin PR. Nah, jadinya kita di sini harus apa? Harus matiin gamenya, nggak boleh main handphone terus, ya. Apalagi adik-adik masih kecil, kalau terus aja ngelihat handphone terus nih, lama-lama matanya rusak, bisa pakai kacamata nantinya. Nah, dari cerita Tini sama Tono tadi, akhirnya mamanya kasih tuh hadiah buat Tini. Terus Tononya nanya, Mama kok aku nggak dibeliin apa-apa gitu kan? Sementara Tini dibeliin boneka, dibeliin mainan masak-masakan, tapi Tononya nggak dibeliin apa-apa. Akhirnya mamanya bilang, kamu selalu tidak mau mengerjakan apa yang mama minta. Apakah karena mamanya jahat? Enggak. Karena mamanya mau Tono berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama kita harus apa? Harus taat sama orang tua. Nih, kalau misalnya papa bilang sama kalian, ayo jangan iseng sama temen, sama Koko, sama Cece, sama Ade, nggak boleh isengin, harus baik-baik ya, nggak boleh berantem atau apa. Harus belajar dengerin, harus mau mendengarkan orang tua. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang diberkati, ya. Terus kalau anak Tuhan yang sayang sama mama papanya, itu yang kedua, anak-anak Tuhan ini mau rajin
Katakan rajin, rajin, rajin membantu. Kan ada tuh lagunya kan? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi apa? Iya pinter, habis mandi ku tolong ibu. Jangan habis mandi aku main sana sini ya. Jadi adik-adik yang pinter, kalau kita adalah anak-anak yang mau menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang disayang sama Tuhan Yesus, kita harus jadi anak-anak yang rajin. Ayo dong rajin bantuin mama. Nih mumpung kita lagi di rumah aja, jadi adik-adik ayo misalnya mama atau mami kamu nih lagi sibuk ngurusin apa gitu, lagi nyapu atau apa, bantuin ya kan, bantuin. Terus jangan malah bikin mama jadi makin pusing, disuruh makan nggak mau makan, maunya main terus. Nah kasihan dong nanti mamanya. Jadi adik-adik ayo lebih rajin bantu orang tua, ayo lebih lagi rajin kerjain PR, rajin belajar. Jadi nanti mama pun senang, orang tua kita pun senang ngelihatnya. Ya adik-adik ya. Terus yang ketiga, apa sih yang Tuhan mau supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sayang sama orang tuanya? Itu yang ketiga, kita harus menjadi anak-anak yang penuh kasih. Jadi ada anak-anak yang kalau dikasih tahu nih sama maminya, sama mamanya, kamu nggak boleh, misalnya dikasih taunya dimarahin gitu ya, dikasih taunya dimarahin, ayo kamu nggak boleh berantakin barang-barang ya, nanti mami susah ngeberesinnya. Malah dia ngelawan, malah dia ngejawab mamanya itu dengan kata-kata yang atau suara yang keras, teriak-teriak. Wah, nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar jadi anak-anak yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang nggak boleh melawan orang tua. Kalau mama pada saat itu ngasih taunya untuk kebaikan kita, ya, kita harus belajar untuk menjawab dengan manis. Iya mah, oke mah, gitu ya kan. Nah sekalipun nih misalnya tiba-tiba mama marah-marah, nggak ada apa-apa mama marah-marah ya kan, ya udah adik-adik diem aja. Adik-adik tugasnya apa? Doain, masuk ke kamar doain, Tuhan Yesus lindungi mamiku, Tuhan Yesus lindungi mamaku, supaya mama bisa selalu sukacita. Jadi kita jangan begitu mama marah-marah nih, kita sebagai anak kita malah marah balik atau kita kurang ajar sama mama. Akhirnya kita melukai hati mama kita. Adik-adik tahu nggak sih, kita kan nggak pernah tahu ya bahwa mama kita mungkin di sini siapa yang mamanya masih kerja? Ya, mama dia begitu mengasihi kita, sekalipun mungkin mama itu bukan mama yang hangat, bukan mama yang selalu bisa bilang I love you sama kita, yang selalu bisa manis-manis sama kita. Tapi percaya deh, mama kita selalu sayang sama kita adik-adik. Nah adik-adik boleh nih mikir deh, coba adik-adik bisa pakai baju bagus, bisa dibeliin mainan, mungkin ada yang udah pakai handphone ya, dibeliin gadget. Terus kalian bilang, enggak aku dibeliinnya sama papi kok, dibeliin sama papa kok, bukan sama mama, gitu kan. Ya tapi yang namanya orang tua pasti mereka bicarain dulu gitu ya, nggak mungkin cuman papa doang yang mau beliin gitu ya. Pasti ada deh, pasti kalian pasti bisa berpikir bahwa mama itu atau mami pasti bukan cuman kasih sayangnya bukan cuman ditunjukkan dengan kasih adik-adik barang, tapi apa, dengan cara perhatian mama tuh
masak di rumah, siapin apa yang kalian butuhin, ya kan? Mungkin mama kesannya ngomel-ngomel, terus marah-marah terus. Tapi percaya deh, kalau mama itu dia selalu sayang sama kita. Mungkin mama bukan bukan seseorang yang selalu bisa peluk kita, selalu bisa bilang aku sayang sama kamu, ya. Tapi adik-adik harus belajar tetap mengasihi mama, ya. Nah, ada sebuah cerita nih. Jadi suatu hari ada seorang anak, ya. Seorang anak ini dia tinggal hanya bersama ibunya. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Kita sebut aja nama anak ini Rita ya. Oke. Nah, si Rita ini hidup sama mamanya doang. Dia papanya sudah meninggal, ya kan? Papanya sudah meninggal. Dia hidup cuma sama mamanya doang. Nah, dari kecil dia itu sudah ditinggal sama papanya. Jadi mamanya yang kerja buat dia. Mamanya kerja, mamanya cari uang untuk bisa Rita sekolah dari TK, SD sampai besar sampai SMA. Nah, suatu hari ketika Rita ini sudah semakin besar, dia mulai sadar ada yang aneh sama mamanya. Dia lihat mamanya kan, kok mamaku mukanya ada yang aneh ya. Waktu dia mulai SD nih, SD dia mulai bisa sadar kan. Waktu sekolah SD dia mulai bisa ngelihat mamanya ternyata matanya buta sebelah, adik-adik. Mamanya nggak bisa lihat, mamanya cuma bisa lihat pakai satu mata saja. Nah, lalu tiba-tiba Rita ini yang biasanya ke sekolah dianterin sama mamanya, yang biasanya dibawain bekal sama mamanya untuk makan siang, Rita bilang begini, "Ma, mulai besok nggak usah lagi ya. Mama nungguin Rita di sekolah, nggak usah lagi kasih bekal buat Rita di sekolah." Mamanya bingung, mamanya kaget. "Loh, ada apa ini? Kenapa nak?" kata mamanya. "Kok kamu begini? Bukannya kamu biasanya nggak apa-apa kalau mama anterin makanan, kalau mama jemput kamu, antar kamu ke sekolah. Udah mah nggak apa-apa, aku berangkat aja sama temenku." Begitu. Dan dari SD itu terus sampai Rita ini SMP. Rita mulai merasa dia itu malu punya mama yang buta matanya. Wah, terlihat dari apa? Pulang sekolah, Rita nggak mau makan sama mamanya. Rita langsung masuk kamar, main handphone. Setiap nih teman-temannya Rita datang ke rumah, mamanya nggak boleh keluar. Mamanya harus diem di dalam rumah atau di dalam kamar gitu ya. "Mama nggak usah keluar deh," gitu kata Rita. "Aku malu." Nah, mamanya langsung terluka hatinya. Mamanya sedih sekali. Mamanya sedih sekali. Sampai suatu hari, begitu Rita udah semakin besar, sudah semakin besar sampai dia SMP, baru ada neneknya Rita ini datang ke rumah. Saat itu mamanya Rita sedang pergi ke tempat lain. Mamanya kan setiap hari tuh berdoa, doain Rita. Tiap hari mamanya cuma bisa doain, "Tuhan, tolong ampuni anakku. Tuhan, tolong lindungi Rita. Dimanapun dia berada, aku nggak bisa nganterin dia. Tapi Tuhan tolong jagain Rita." Mamanya nggak pernah benci sama Rita, sekalipun Rita malu punya mama, matanya buta, ya kan? Suatu hari neneknya datang ke rumah, ya. Lalu Rita cerita. Nah, pada saat itu kan neneknya tanya nih, "Loh, mama mana? Nggak tahu." "Kok kamu nggak tahu?" "Iya, nggak tahu, aku nggak peduli." Nah, neneknya langsung tanya dong, "Loh, Rita kok begitu sama mama?" "Nenek tahu nggak sih," kata si Rita, "aku malu punya mama kayak gitu, matanya buta." Waduh, gitu ya dia bilang. Terus dia bilang, "Teman-temanku yang lain mamanya cantik-cantik." Oh, ya kan? Mamanya bisa dandan ini itu, mamanya sempurna gitu kayaknya.
Tapi kok mamaku begini? Aku salah apa sih? Papaku udah meninggal, terus mamaku begini. Kenapa sih, Nek? Ini harus terjadi sama aku gitu. Nah, lalu neneknya cerita, Rita, neneknya nangis ya. Neneknya nangis karena sedih gitu lihat Rita kayak begitu. Akhirnya neneknya nangis, terus neneknya bilang, Rita, kamu tahu nggak sih, waktu kamu masih bayi, waktu kamu masih kecil, ketika itu kalian sedang pergi bersama papa juga, papa, mama, dan kamu mengendarai mobil. Ketika itu papa kecelakaan, papa kamu langsung meninggal, lalu kamu saat itu yang sedang digendong mama, kamu mengalami masalah di mata kamu. Mata kamu itu sudah hancur. Wah, akhirnya mama kamu memberikan sebelah matanya untuk diberikan kepada kamu. Mata yang sekarang ada di kamu itu adalah mata dari mama kamu. Wah, saat itu Rita langsung nangis. Rita langsung nyesel. Dia langsung minta maaf sama Tuhan. Dia langsung tanya, Nek, bener gak sih? Bener, Rita. Wah, waktu itu Rita langsung minta sama neneknya, Nenek tolong dong sekarang telepon mama, aku pengen ketemu mama gitu ya. Akhirnya si mamanya ini pulang, lalu Rita nangis, Rita peluk mamanya, Rita minta ampun, minta maaf, maafin Rita ya, ampuni Rita ya, katanya gitu. Rita salah, mama, sekarang Rita tahu mama begitu baik, mama begitu sayang Rita, mama begitu banyak berkorban buat Rita. Nah, akhirnya mamanya bilang, Nak, tiap hari aku selalu doain kamu, dari kamu masih kecil sampai sekarang. Mama selalu sayang sama kamu. Adik-adik, kita gak pernah tahu perjuangan mama kita. Kita gak pernah tahu perjuangan orang tua kita. Yang kita tahu adalah apa yang dilihat di luar. Ya kan? Kita gak pernah tahu makanan yang ada di rumah itu hasil dari jerih lelah orang tua kita. Ya kan? Mainan yang kamu gunakan untuk kamu main itu hasil dari kerja keras orang tua kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu bisa sekolah, kamu bisa les, kamu bisa pakai baju bagus, kamu bisa rayakan ulang tahun, itu semua hasil kerja keras dan kasih sayang papa dan mama. Mari adik-adik, kita mulai yuk di Mother's Day ini, di hari ibu ini, kita mulai belajar untuk apa? Yang pertama tadi, taat. Ya, yang kedua rajin, yang ketiga anak yang penuh kasih sama orang tuanya, anak yang mau membantu orang tuanya, yang gak kurang ajar, yang tidak melawan, yang ketika dikasih tahu mau nurut. Ya adik-adik ya, mari adik-adik, udah segitu aja sharing dari kakak pada saat ini. Kakak berharap banget adik-adik bisa menjadi adik-adik anak-anak yang sayang sama orang tua dan diberkati sama Tuhan ya. Ayo adik-adik yang belum ngomong Happy Mother's Day sama mama kamu, yang belum bilang I love you ma, kalau kalian malu ngomong langsung, kalian bisa tulis. Atau tadi kan kalian adik-adik kan lihat tuh gimana Kak Ria dia membuat sebuah kerajinan tangan, membuat bunga. Nah adik-adik bisa tuh buat di rumah, pakai kertas apa aja bisa kok, ya kan? Lalu adik-adik boleh tulis tuh, I love you mama, thank you mama, kayak gitu ya. Nanti aku mau lihat nih adik-adik ngucapin atau bikin bunga kayak gitu, terus adik-adik post ya. Kalau adik-adik punya Instagram, kalian boleh post di Instagram kalian, ya adik-adik ya. Mari kita bisa lebih lagi menjadi anak-anak yang menyayangi orang tua kita. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala yuk. Kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau doain mama kita doain juga papa ya. Sama-sama kita doain. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami
berdoa untuk mama, untuk papa. Tuhan, terima kasih kalau mama selalu sayang sama kami. Terima kasih kalau papa juga selalu sayang sama kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang ada saat ini. Kami mau selalu sayang sama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat menjadi kekuatan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, bye-bye semuanya. Sekali lagi jangan lupa ya, katakan buat mama kamu, buat mami kamu, I love you me, I love you ma, thank you mami, thank you mama. God bless you and happy Mother's Day buat semua mama-mama yang luar biasa. Bye-bye, God bless you.